muka bumi ini. Yang mereka kafir bukan karena musibah. Yang mereka kafir, ya boleh jadi karena lingkungan mereka, karena kesombongan mereka. Jadi kalau yang ditanyakan, di mana hikmahnya? Yang pertama ketahuilah Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Dan Allah tahu, kalau engkau kena musibah, engkau akan murtad. Allah tahu. Dan ini menunjukkan bahwa engkau bukan orang baik. Allah tahu itu. Maka neraka tempatnya. Jadi Allah itu maha baik. Allah benar kecuali diampuni atau dibersihkan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang tadi terkena musibah kemudian dia murtad ya. Allah tahu kenapa Allah berikan musibah itu mamanya. Karena Allah tahu fulan ini memang nggak baik orangnya. Allah sudah tahu dan Allah ingin menampakkan kepada orang-orang, lihat itu. Seperti kejadian di masa Nabi SAW ketika ada seorang yang berjuang dengan begitu semangatnya, yang sampai para sahabat heran dengan semangat orang ini. Kata Nabi SAW, huwa min ahli nar. Dia termasuk penghuni neraka. Heran para sahabat, gimana yang berjuang mati-matian masuk neraka? Ternyata memang benar. Ya orang akhirnya bunuh diri. Jadi musibah turun tadi kan untuk menampakkan mana yang soleh dan mana yang pura-pura soleh sebenarnya. Jadi kalau bicara apa hikmahnya, mana maha baik, Allah maha baik, maka Allah tidak masukkan ke surga kecuali orang-orang baik. Maka di sini kita perlu senantiasa introspeksi diri agar kita ya diterima sama Allah Azza wa Jalla, agar kita menjadi orang yang baik. Kemudian anak kok jadi lupa dengan pertanyaan yang kedua tadi. Apa pertanyaan yang kedua? Ini Ustadz, bahwa kalau misalnya tadi sejauh mana yang dimaksud dengan musibah? Yang menimpa agama. Ya, kalau larinya. Siap, Masya Allah, Barakallah fiik. Iya, kalau bicara menimpa agama itu yang menimpa agamamu dalam artian agama ini apa? Agama ini ya perintah Allah, larangan Allah. Kalau musibah menimpamu akhirnya engkau meninggalkan perintah Allah, meninggalkan sholat ya, kemudian melanggar aturan Allah Azza wa Jalla, maka ini menimpa agama. Tapi kalau bicara ada seorang yang terkena musibah kemudian dia cari ketenangan dia dengan jalan-jalan, selama perbuatan itu bukan perbuatan yang dimurkai Allah, nggak ada masalah gitu loh. Jadi diperbolehkan. Ada orang yang ketika terkena musibah dia akhirnya diajak sama keluarganya untuk ke tempat yang tenang, yang damai, nggak ada masalah karena itu bukan termasuk yang dilarang dalam agama. Tapi kalau engkau kena musibah dalam agama, ini musibah dalam agama contohnya nggak sholat, itu musibah. Punya anak nggak sholat, punya anak narkoba, itu musibah dalam agama. Punya anak kecelakaan, ini bukan dalam agama. Artinya kecelakaan dia mama jatuh dari motornya, patah, kemudian sakit dia, ini musibah dalam dunia. Tapi kalau tahu-tahu musibahnya anaknya na'udzubillah nggak sholat, itu musibah dalam agama. Jadi meninggalkan perintah atau melanggar larangan itu musibah dalam agama. Hadza wallahu a'lam bishawab.